Oke, teman-teman, kita bahas kembali mengenai materi sel volta. Jadi langsung saja ya ke latihan soalnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kalian untuk mengerjakan tugasnya. Oke, yang pertama di sini perintahnya, jawablah pertanyaan berikut untuk setiap reaksi redoks yang berlangsung spontan di bawah ini. Jadi di sini ada dua pasang logam ya, ada Zn dengan Ag, lalu Cu dengan Ni. Nah, di sini diberikan juga nilai E0-nya ya. Nah, masing-masing ini nanti kalian jawab ya berdasarkan perintah dari A sampai dengan D. Oke, kita langsung saja mengerjakan ya untuk bagian yang A ya, dari pasangan Zn dan Ag dulu ya. Nah, ini ya pasangan Zn dan Ag. Oke, di situ perintahnya adalah gambarlah rangkaian sel volta ya berdasarkan reaksi tersebut. Nah, untuk menggambar rangkaian sel volta, kita harus menentukan dulu ya mana yang menjadi katoda dan mana yang menjadi anodanya ya. Nah, untuk yang menjadi katoda ya, ingat jadi nilai E0 itu paling besar. Nah, di sini Ag ya, Ag itu kan nilai E0-nya plus 0,80 ya. Maka dia paling besar sehingga dia menjadi katoda, sedangkan Zn dia nilai E0-nya itu negatif ya, 0,76. Kan nanti dia akan menjadi anodanya. Oke, nah sekarang kita akan gambar nih ya. Kita gambar dulu nih dua buah wadah, oke. Lalu kita celupkan atau kita masukkan dua logam atau elektroda. Setelah itu kita hubungkan dengan kawat penghantar, lalu kita buat lampu ya di tengahnya. Selanjutnya kita buat juga jembatan garam di sini. Oke. Nah, setelah itu tadi kan yang menjadi anodanya adalah Zn ya, maka nanti kayak anodanya Zn. Nah, di sini posisinya itu di kiri. Lalu setelah anoda nanti kalian harus menentukan larutannya ya. Nah, larutannya yang di bagian kiri ini itu harus Zn juga ya. Jadi kalau nanti logamnya Zn, maka larutannya yang harus mengandung Zn juga. Nah, di sini contohnya Zn2+. Nah, kutubnya untuk anoda itu negatif ya. Lalu tadi katodanya itu adalah Ag ya. Maka sama nanti larutannya menjadi Ag plus ya. Nah, kutub katoda itu positif ya. Nah, selanjutnya kayak aliran elektronnya itu harus dari anoda menuju katoda ya. Jadi kalau di sini dari kiri ke kanan ya. Jadi dari anoda ke katoda. Selanjutnya, oke, nah ini jembatan garam contohnya misalkan kita menggunakan senyawa NaCl ya. Nah, dalam prosesnya nanti, oke, bagian Cl- itu akan menetralkan bagian nanti di anodanya, sedangkan Na+ itu akan menetralkan bagian di katodanya. Oke. Nah, selanjutnya tadi yang A gambarlah rangkaian, nah kalau yang B itu kita buat notasi ya, notasi dari sel voltanya. Jadi kita buat secara singkatnya ya dari bentuk gambar seperti ini dalam bentuk notasi. Nah, untuk membuat notasi juga mudah ya. Yang pertama itu kita buat bagian di anodanya dulu. Jadi kita buat nih dari logamnya dulu, lalu larutan ya. Nah, ditulisnya seperti ini. Oke, tadi kan logamnya dulu itu Zn, lalu larutannya ya, Zn2+. Nah, di sini jangan lupa dipisahkan oleh batas fasa ya, atau garis tegak ini sebagai pemisah fasa. Jadi tadi Zn-nya logam, nah Zn2+-nya itu larutan. Selanjutnya ada dua garis tegak, nah ini melambangkan jembatan garamnya ya, nah ini jembatan garam. Nah, lalu untuk bagian yang kanannya kita buat dulu yang larutannya dulu, kita tuliskan dulu yang larutan atau Ag plusnya, lalu Ag ya di sini, menjadi Ag. Nah, dipisahkan oleh batas fasa juga ya dengan garis tegak ini. Nah, sehingga yang kiri ini ya itu bagian anoda, sedangkan yang kanan itu bagian katodanya. Nah, itu untuk diagram atau notasi selnya. Selanjutnya yang C. Oke, yang C. Nah, di sini masih Zn dengan Ag ya. Nah, diperintahkan kita itu akan menuliskan reaksi sel ya pada sel volta di atas.
Nah, untuk menuliskan reaksi sel, seperti biasa kita buat dulu nih bagian di katoda dan anodanya. Oke, nah tadi kan sudah jelas ya kalau katoda itu yang paling besar E0-nya. Maka nanti reaksinya itu reaksi Ag ya di sini. Nah, sedangkan anodanya yang Zn. Tapi ingat ya, untuk anoda itu reaksinya harus oksidasi. Tadi kan kalau katoda itu sudah reduksi ya, sudah benar. Tapi untuk anoda, nah tadi kan Zn-nya itu masih dalam bentuk reaksi reduksi. Nah, maka kalau mau oksidasi nanti reaksinya harus dibalik ya. Jadi nanti Zn ini harus dibalik. Nah, ketika nanti reaksinya dibalik, maka E0-nya juga akan dibalik. Nah, contohnya misal kalau E0-nya itu positif, maka nanti akan menjadi negatif ya, atau sebaliknya. Ya, jadi ingat, reaksi Zn ini nanti kalian harus balik. Jadi Zn yang di ini duluan nanti, baru nanti ini produknya ya. Oke. Nah, jadi kalau yang katoda atau Ag-nya tetap, nah kalau yang anoda, nah Zn-nya nih dibalik. Sehingga nanti Zn solid dulu, yang duluan ya. Nah, yang ini duluan, lalu tanda panah, nah, hasilnya ini ya, Zn2+ plus 2 elektron. Nih, ini sudah benar. Lalu ini kan asalnya negatif, nah jadi positif ya. Nah, setelah itu setarakan elektronnya ya. Nah, ini kan Ag hanya 1 elektron, anodanya atau Zn dia 2 elektron. Nah, setarakannya dengan kali 2 yang bagian Ag, lalu kali 1 yang bagian Zn ya. Oke, sehingga nanti hasilnya menjadi, nah ini kan jadi 2 ya, nanti dikali 2, lalu elektronnya juga 2. Nah, ini Ag-nya menjadi 2. Sedangkan E0-nya itu tetap ya, tidak dikalikan 2, jadi tetap 0,80 ya. Nah, untuk anodanya karena dikali 1 jadi tidak ada perubahan. Oke, nah di sini kan jumlah elektronnya sudah sama ya di kiri dan di kanan. Nah, ini kan ada 2 di kiri tanda panah. Nah, kalau di kanan di sini ada 2 juga. Maka nanti itu bisa dicoret sehingga habis ya. Nanti reaksi selnya kita langsung turunkan nih sesuai dengan posisi dengan tanda panahnya. Nah, di sini kan yang di kiri yang pertama itu ada 2 Ag ya. Lalu ada Zn ya, setelahnya ada Zn. Nah, nah tanda panah berarti, nah di sini yang kanannya sekarang ada 2 Ag, lalu ada Zn2+. Nah, elektron sudah habis ya, tidak dituliskan lagi nanti. Oke, jadi ini ya, reaksi selnya cukup segini. Jadi 2 Ag plus Zn menjadi 2 Ag plus Zn2+. Oke, ini sudah lengkap reaksi selnya ya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk menentukan E-sel ya, E-sel masing-masing. Jadi nilai E-sel dari Zn dengan Ag itu berapa? Nah, ini juga mudah ya. Rumusnya kan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, tadi kan katodanya Ag ya, karena dia paling besar. Maka nanti E0 Ag dikurangi E0 Zn. Nah, tadi kan nilainya 0,80 ya, dikurangi, nah ini negatif, ingat, jadi nanti harus menggunakan tanda kurung ya. Jadi tanda kurung negatif 0,76. Sehingga nanti negatif ketemu negatif akan positif ya. K akan ditambahkan sehingga nanti 0,80 ditambah 0,76 itu hasilnya 1,56. Sehingga nilai D ini dengan yang ini sama ya. Nilainya tetap sama. Jadi mau pakai cara yang ini hasilnya sama ya, ataupun yang lebih simpel hasilnya juga akan sama. Oke, jadi itu ya untuk latihan soal sel voltage.